Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita, keluarga kita, dan semua yang kita sayangi selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, hal berkah untuk bekal ibadah dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas masih masuk materi psikologi perkembangan, yaitu tentang perkembangan masa bayi bagian keempat, yaitu terkait dengan perkembangan emosi pada masa bayi, perkembangan temperamen pada masa bayi, dan perkembangan attachment pada masa bayi. Oke, kita mulai pembahasan perkembangan emosi pada masa bayi. Pengertian emosi dalam hal ini yaitu sebagai perasaan atau afeksi yang melibatkan kombinasi antara gejolak fisiologis seperti denyut jantung yang cepat dan perilaku yang tampak seperti senyuman atau ringisan. Bayi sudah dapat memperlihatkan bermacam-macam emosi, diantaranya kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, kemarahan, keheranan, malu, kebingungan, cemburu, dan sebagainya, sesuai dengan situasinya. Selanjutnya, perkembangan temperamen pada masa bayi. Yang dimaksud dengan temperamen adalah perbedaan kualitas dan intensitas respon emosional, serta pengaturan diri yang memunculkan perilaku individual yang terlihat sejak lahir, yang relatif stabil dan menetap dari waktu ke waktu dan pada semua situasi, yang dipengaruhi oleh interaksi antara pembawaan, kematangan, dan pengalaman. Misal, beberapa bayi sangat aktif menggerakkan tangan, kaki, mulutnya tanpa henti-hentinya. Ada yang terlihat lebih tenang, ada bayi yang merespon dengan hangat kepada orang lain, ada yang cerewet, rewel, dan susah diatur. Semua perilaku ini merupakan temperamen bayi. Selanjutnya, perkembangan attachment pada masa bayi. Bahwa bayi yang baru lahir telah memiliki perasaan sosial, yakni kecenderungan alami untuk berinteraksi dan melakukan penyesuaian sosial terhadap orang lain. Hal ini berkaitan dengan kondisi bayi yang sangat lemah pada saat lahir, sehingga ia sangat membutuhkan pengasuhan dari orang lain dalam mempertahankan hidupnya. Maka, bayi dalam semua kebudayaan mengembangkan kontak dan ikatan sosial yang kuat dengan orang yang mengasuhnya, terutama ibunya. Bahwa kontak sosial pertama bayi dengan pengasuhnya ini diperkirakan mulai terjadi pada usia 2 bulan. Bahwa kemampuan bayi untuk tersenyum pada usia dini berperan dalam memperkukuh hubungan ibu dan anak. Karena dengan senyuman itu, bayi ingin menyatakan pada ibunya bahwa ia mengenal atau mencintainya, dan karena itu mendorong ibu untuk membalas senyumannya, sehingga pada gilirannya masing-masing saling memperkuat respon sosial. Perkembangan awal kontak sosial pada bayi ini merupakan dasar bagi pembentukan hubungan sosial di kemudian hari. Ketika bayi memasuki usia 3 atau 4 bulan, memperlihatkan bahwa mereka mengenal dan menyenangi anggota keluarga yang dikenalnya dengan senyuman, serta tetap dapat menerima kehadiran orang asing. Pada usia 8 bulan, muncul objek permanen bersamaan dengan kekhawatiran terhadap orang yang tidak dikenal, yang disebut dengan stranger anxiety. Pada masa ini, bayi mulai memperlihatkan reaksi ketika didekati oleh orang yang tidak dikenalnya. Setelah usia 8 bulan, bayi dapat membentuk gambaran mental tentang orang-orang atau keadaan. Gambaran ini disebut dengan skema, yang disimpan dalam memori dan kemudian diingatnya kembali untuk dibandingkan dengan situasi sekarang. Pada usia 8 bulan juga, skema yang terpenting yang dimiliki bayi adalah skema orang yang dikenal, dan ketika mereka tidak dapat menerima wajah baru dalam skema ingatan ini, mereka akan menjadi sedih.
Pada usia 12 bulan, umumnya bayi melekat erat pada orang tuanya ketika ketakutan atau mengira akan ditinggalkan. Ketika mereka bersama kembali, mereka akan mengumbar senyuman dan memeluk orang tuanya. Tidak ada tingkah laku sosial yang lebih mencolok dibanding dengan kekuatan ini, dan perasaan saling cinta antara bayi dan ibu ini disebut dengan attachment atau keterikatan. Yang dimaksud dengan attachment adalah sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh J. Bowlby untuk menggambarkan pertalian atau ikatan antara ibu dan anak. Menurut Bowlby, pentingnya attachment dalam tahun pertama kehidupan bayi adalah karena bayi dan ibunya secara naluriah memiliki keinginan untuk membentuk suatu keterikatan. Secara biologis, bayi yang baru lahir diberi kelengkapan untuk memperoleh perilaku keterikatan dengan ibunya. Bayi menangis, menempel, merengek, tersenyum, merangkak, berjalan perlahan-lahan, dan mengikuti ibunya. Semua tingkah laku ini untuk mempertahankan agar ibu selalu dekat dengannya atau dengan ibunya. Pada waktu yang sama, ternyata ibu juga memiliki rasa keterikatan dengan bayinya. Ketika perasaan keterikatan dengan bayi itu muncul, ibu akan terlihat suka mengajak bayinya berbicara atau bercanda, menenangkannya, mengayun-ayunkan, serta berusaha memenuhi kebutuhan bayi dengan sebaik-baiknya. Hasil penelitian Harley Harlow bahwa keterikatan bayi manusia pada ibunya mempunyai fungsi yang sama pentingnya, yaitu memberi rasa aman yang diperlukan bayi untuk bereksplorasi dengan lingkungannya, dan keterikatan itu membentuk dasar hubungan antara pribadi di kemudian hari. Anak-anak kecil lebih suka meneliti lingkungan asing pada waktu ibunya ada di dekatnya. Kegagalan membentuk keterikatan dengan seseorang atau beberapa orang pada tahun pertama kehidupannya akan berakibat ketidakmampuan mempererat hubungan sosial yang akrab pada masa dewasa. Dampak interaksi dini antara ibu dan bayi yang baru lahir terhadap hubungan mereka tidak hanya terlihat selama masa bayi, melainkan juga terlihat setelah 2 tahun kemudian. Sejumlah peneliti berkesimpulan bahwa semua bayi terikat pada ibunya dalam tahun pertama kehidupannya. Akan tetapi, ikatan tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkat respon ibu terhadap kebutuhan bayi. Bayi yang merasakan keterikatan yang aman cenderung memiliki ibu yang lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan bayinya, dapat mengekspresikan kasih sayang terhadap bayinya, serta memberikan stimulasi sosial lebih banyak, seperti bercakap-cakap dan bermain bersama bayinya. Cukup di sini pembahasan tentang perkembangan masa bayi bagian keempat, yaitu terkait dengan perkembangan emosi pada masa bayi, perkembangan temperamen pada masa bayi, dan perkembangan attachment pada masa bayi. Ditunggu saja kelanjutannya, dan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya yang lain dengan materi-materi yang berbeda. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun. Semangat, semangat, semangat. Sampai jumpa lagi.